Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita akan masih membahas tentang parenting di era milenial. Ya, Mbak Dewayu, Mbak Maria, tadi kita sudah banyak banget bahas tentang beberapa tantangan juga yang dihadapi oleh orang tua milenial dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya. Tapi saat ini kita ada di zaman yang pesat ya perkembangan teknologinya. Instagram, Facebook, bahkan YouTube sendiri juga banyak sekali menawarkan beberapa alternatif khususnya untuk pola asuh. Ya, ada akun-akun sosial media tertentu yang menjabarkan pola asuh yang baik seperti ini. Bahkan sampai makanan pengganti ASI juga di-share. Nah, sebenarnya kalau kita lihat positifnya banyak, kita jadi lebih mudah untuk mengakses itu. Tapi tentunya akan ada sebuah kebingungan ya, khususnya untuk orang tua yang baru berkeluarga dan baru memiliki anak untuk memilih yang mana sih yang paling tepat. Nah, itu seperti apa? Mungkin kalau dari Mbak Dewayu. Oke, kalau kita bicara saat ini sebagai orang tua milenial, memang tantangannya itu tadi. Bahwa kita punya banyak sekali informasi, tidak hanya lagi dari orang tua, tapi bisa jadi tadi dari media sosial, sangat banyak informasi, sehingga kita mengalami kebingungan, yang mana sih sebenarnya informasi yang tepat. Belum lagi dari buku, gitu ya. Seminar-seminar parenting juga banyak saat ini. Juga sekarang sudah banyak. Jadi mungkin sebagai orang tua di elemennya kita harus cukup bijaksana untuk melihat satu, pertama tadi perkembangan anak itu sesuai nggak dengan apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita harus melihat juga potensi yang kita miliki sebagai orang tua. Misalnya, ada mungkin media sosial yang menyatakan bahwa waktu bersama anak itu harus panjang. Sedangkan kita mungkin ibu yang bekerja, tentu akan berbeda apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita harus melihat ketika mengasuh anak atau menjadi orang tua, bagaimana sumber daya kita, resource yang kita miliki dalam keluarga. Karena kan tidak semua anak tumbuh di keluarga yang ideal dengan kondisi yang ideal. Misalnya beberapa mengatakan bahwa ayah harus selalu bersama dengan anak. Mungkin juga kita punya keluarga yang ayahnya sedang ada di luar gitu jarak pengasuhannya berbeda seperti itu. Jadi sebagai orang tua milenial yang paling penting adalah bagaimana kita bisa misalnya menentukan apa yang sesuai dengan diri kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilih agar tidak terjadi stres balik. Takutnya diri seperti kita. itu. Wah, kok kayaknya aku kurang sesuai dengan apa selama ini aku salah ya. Itu kan pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan lihat seperti juga itu. Anak itu seperti apa, karena balik lagi tahap perkembangan anak yang berbeda ini harus kita sadari, karena kadang-kadang melihat media sosial yang banyak sekali informasinya, kita jadi lupa itu sesuai nggak sih sama usia anak kita gitu. Kalau tidak, itu kan menjadi bumerang balik ke kita gitu. Ya, harusnya anak umur 5 tahun apakah sudah bisa seperti ini, kita harus peka dengan yang seperti itu ya, yang memang pemirsa di rumah dan juga saudara di rumah harus mulai sejak sekarang membaca-baca yang seperti itu ya, Mbak Dia ya. Dan sekarang juga ada banyak sekali pilihan untuk mengasuh anak. Misalkan ada tempat penitipan anak atau sekolah-sekolah yang preschool dan sebagainya. Nah, itu menurut Mbak Dia dan Mbak Maria seperti apa? Apakah di era sekarang itu adalah pilihan yang tepat untuk orang tua dalam mengurus anak karena mungkin tidak sempat atau sebagainya, kalau untuk yang melibatkan pihak ketiga dalam pengasuhan anak? Kalau bicara tepat atau tidak tepat, itu kita tidak bisa secara hitam putih, karena kembali pada tuntutan keluarga, kemudian kita sebagai orang tua sendiri dan karakter anaknya. Ada anak yang siap dititipkan di daycare, ada yang tidak siap. Lalu tuntutan keluarga seperti apa? Kalau misalnya orang tua di rumah, untuk apa dia menitipkan anaknya, ya kan? Kalau orang tua bekerja, tentu dia tidak mungkin membawa anaknya bekerja. Itu. Jadi tepat tidak tepat harus dikembalikan kepada kebutuhan keluarga. Ya. Dan sekali lagi kita kembali ke topik sebelumnya, kita harus tahu karakter anak. Dan kita harus memastikan bahwa kalau kita menitipkan anak keluar atau kemudian preschool, kita sebagai orang tua tetap hadir di dalam satu hari kegiatan anak itu. Entah itu hanya 5 menit, 10 menit, tapi kita harus hadir sebagai orang tua. Kita tidak lepas tangan, tidak memberikan sepenuhnya hasil didikan kepada
preschool lain. ataupun daycare. Baik. Berarti kita juga harus melihat bagaimana sistem di sana ya. Betul. Iya. Berarti ya silakan Mbak Dia. Mungkin menambahkan balik lagi ketika kita memutuskan untuk menggunakan pihak ketiga, baik itu orang tua kita sendiri pun, yang paling penting itu tentu pastikan adalah bahwa nilai-nilai pengasuhan yang kita inginkan diterapkan ke anak itu tetap harus sesuai. Iya. Kita harus bisa memilih dan memilah gitu. Bagaimana agar nanti pengasuhan yang kita terapkan tidak jauh berbeda Betul. dengan apa yang pihak ketiga atau orang lain lakukan, agar nanti perkembangan anak ini menjadi optimal. Gitu. Iya, betul. Nanti takutnya di day school-nya dia seperti ini diajarkan, kemudian di rumahnya berbeda lagi, Iya. jadi tidak saling mendukung gitu ya. Betul. Berarti harus peka juga kita memilih pihak ketiga dalam pola asuh itu, entah itu memilih untuk menitipkan anak atau di sekolah maupun kepada orang tua kita. Iya. Tapi apakah ketika kita memutuskan untuk menitipkan anak kita dengan orang tua dari orang tua yang secara usia juga tentunya berbeda ya, pola asuh dan sebagainya. Apakah itu juga bisa diterapkan? Lebih baik mana sebenarnya ini? Kita taruhnya di care atau kita titipkan di orang tua? Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kalau misalnya bicara tadi lebih bagus, lebih tepat yang mana, balik lagi ke kondisinya dan orang tuanya. Ya. Saat ini mungkin kita lihat orang tua bekerja di usia bisa membantu mengasuh anak mungkin setelah 60 di usia Betul, dia ya. pensiun gitu ya. Apakah di usia tersebut masih bisa? Misalnya anak-anak yang butuh aktivitas lebih banyak, Iya, lebih iya, motorik, kemudian lebih verbal yang sekarang mungkin tuntutannya berbeda, itu apakah bisa dipenuhi oleh kakek dan neneknya. nenek? Atau misalnya kalau kita bicara pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek tentu lebih permisif terkadang gitu Iya, ya. betul, Sebagian betul. besar lebih permisif gitu. Nah, apakah itu kemudian nanti bisa diakomodir oleh orang tua? Sesuai nggak dengan nilai-nilai yang dia miliki? Iya. Jadi pertanyaan sesuai, tepat atau tidak itu balik lagi ke kondisi dari si orang tua, kemudian juga bagaimana si kakek nenek ini tepat atau tidak menjadi pengasuh gitu. Harus ada banyak yang diobservasi Ya, berarti ya. Kadang mungkin kita beranggapan kalau diasuh dengan kakek, nenek, berarti apa yang kita anut itu bisa ditularkan Baik. kepada anak. Iya. Itu cara Banyak gampangnya ya, ya, cara cara gampangnya, iya. gampangnya. Tapi kita lupa bahwa orang tua pun butuh waktu istirahat. Ya. Ya. Pada usia mereka ketika mereka punya cucu, berarti secara fisik mereka sudah tidak seperti Dulu waktu muda, Ya. waktu masih jadi orang tua. betul. Nah, mungkin mereka senang-senang aja sih punya cucu. Nah, tapi kembali ke tadi polanya akhirnya permisif. Apa yang dulu saya tidak kasih ke anak saya, Jadi dikasih. Bisa jadi. saya tetap kasihkan ke diberikan. cucu saya biar dia senang, biar dia happy. Tapi akhirnya nanti di belakang hari akan ada konflik dengan kita juga. Aduh, Orang tua. kok anak saya jadi terbiasa melakukan ini, padahal saya menganggap itu tindakan yang tidak baik. Baik. ya. Nah, tapi karena kakek nenek sudah cenderung ya udahlah biar dia tidak nangis, dia tidak sedih, saya mau kasih cucu saya kebahagiaan lah akhirnya iya. seperti itu, tapi kemudian malah konflik dengan kita. Betul, gitu. betul. Jadi anak tuh pokoknya kalau nggak dikasih sama papa mama, kita ke kakek nenek gitu ya biasanya. Betul sekali. Karena itu tadi, karena lebih permisif ternyata. Tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Sebagian besar ya. Sebagian Mungkin ada besar juga kayak orang gitu. kayak nenek yang tetap Ya. konsisten ya. Berarti memang harus tetap kita, banyak yang kita harus observasi ketika kita memutuskan untuk memilih pihak ketiga ya dalam membantu kita dalam parenting. Jangan lupa kita dididik oleh orang tua kita, lalu orang tua kita mendidik anak kita. Tapi di samping kita ada siapa? Dia dididik juga dengan orang tua yang berbeda, Berbeda. dengan orang tua kita. Caranya berbeda. Khawatirnya adalah di kemudian hari ada ketidaksepahaman Betul. dengan pasangan Pasangan. kita. Iya, tadi itu adalah salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga. Bagaimana kalau misalkan ada perbedaan pola asuh antara ibu dan ayah begitu? Tadi seperti juga yang sudah dijelaskan, ayahnya hidup dengan keluarga dengan pola asuh demikian, kemudian ibunya demikian, sehingga apakah perbedaan itu sebenarnya bisa dikombin begitu untuk bisa memunculkan pola asuh yang lebih baik untuk anak-anaknya? Sebenarnya itu tergantung pasangannya. Iya. Baik. Maukah salah satu atau kedua pihak saling mengkombinasikan? Karena tidak ada istilah parenting atau pola asuh yang sempurna. Iya, benar. Gitu. Masing-masing pasti ada kelemahannya dan
Itulah kenapa dua orang bersatu dari dua keluarga yang berbeda untuk menyempurnakan apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Jadi romantis ya Bu ya. Karena pagi hari hujan-hujan kali ya. Jadi romantis. Kita masih bulan Februari juga. Oh baiklah. Ya tapi berarti memang harus ibu dan ayah itu juga harus bisa memiliki komunikasi yang baik dan juga saling support ya, lebih suportif dengan pasangan. Dan pengasuhan kan bicara tentang konsistensi kita dalam Iya. memberikan aturan ke anak. Jadi mungkin tadi kesepakatannya dibentuk antara pasangan, kemudian dilakukan secara konsisten. Tidak boleh ada perbedaan antara si ayah dan si ibu. Baik, tapi perbedaan-perbedaan kecil itu pasti ada ya, Iya, Mbak Dewa ya. Tapi kita harus mengkomunikasikan itu tidak di depan anak. Jadi perbedaan itu bisa kita perdebatkan, bisa kita bicarakan di luar itu. Tapi ketika misalnya kita menerapkan aturan harus konsisten. Si ibu bilang enggak, si ayah harus bilang tidak juga. Iya, Betul. takutnya ya nggak dikasih sama papa nih, saya ke ibu aja gitu. Nanti nggak dikasih lagi sama ibu, ya kita ke kakek nenek. Banyak Berarti jalan menuju Roma. banyak jalan Iya. menuju Roma karena anak-anak sekarang juga pintar-pintar ya, Iya. ibu ya. Pintar-pintar dan kemudian aktif tadi juga seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Dewayu, aktif dan sebagainya. Dari segi kemampuan kita juga kita harus lihat apakah kakek neneknya juga bisa, kemudian apakah tempat penitipannya sudah sesuai dengan pola asuh kita dan sebagainya. Ada banyak sekali yang harus pertimbangan. Dan setelah ini kita masih akan membahas tentang sebenarnya apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam parenting. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang parenting di era milenial. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.